bahwa ketika riset kita itu masih tertumpu pada normatif, saya menggunakan istilah normatif, itu kita sudah terbelakang jauh sebelum adanya renaissance gitu ya. Padahal sekarang sudah eranya post critical dengan post kualitatif gitu ya, lewat dari post positivisme. Nah ini menurut saya ini karena yang hadir sebagian besar juga adalah dosen, kita bisa diskusi ini nih ya, sehingga ya bisa meningkatkan lah kualitas kita sebagai dosen. Baik, jadi saya yang ngomong dulunya ke Kang Adi, boleh open kamera dan open mic, kita akan mulai. Terima kasih untuk ini yang sudah ini di mana nih, Pak Mardia dari STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Dewan Dakwah Indonesia Pinrang ya. Terima kasih juga dari Pak Pata juga, kemudian Mas Bagus, terima kasih yang dari Jakarta ini gitu ya, Ibu Samsidar, terima kasih juga. Baik, menghemat waktu saya silakan untuk ke Kang Adi Sumarna SEME untuk bisa memulai acara ini. Silakan Kang Adi. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, hadirin yang hadir di acara webinar siang hari ini. Saya terlebih dahulu saya mau tes suara saya, apakah terdengar jelas Bapak Ibu semuanya? Ya, jelas. Alhamdulillah, kalau jelas ya. Jelas wajah saya di kamera. Jelas. Baik. Terima kasih Ibu Mardia. Baik, kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nuahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yakini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Misno, semoga Pak Dr. Misno dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga yang saya hormati Pak Dr. Saifuddin Amin dari Muhammadiyah Islamic College Singapura, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia atas penyelenggaraan kegiatan ini, International Colloquium. Wah, ini acaranya keren ya, membahas tentang siang hari ini kita akan membahas tentang Identifying Collaboration in Singapore with MIC. Nah, ini bagi saya yang baru nih, karena kemarin diundang Pak Dr. Misno untuk menjadi moderator di kegiatan siang hari ini. Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya adalah Kang Adi Sumarna, tinggal di Bogor, tetanggaan dengan Pak Dr. Misno. Aktivitas saya sehari-hari memiliki lembaga pelatihan dan pendampingan usaha, yaitu Breto Institute, bergerak di pendampingan usaha, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jika ingin kolaborasi dengan kita, dengan Breto Institute, saya ada di lembaga sertifikasi pelatihan dan pendampingan usaha. Sejauh ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa kampus yang ada di Bogor dan juga di daerah Jawa. Kemudian singkat aja, tidak akan berlama-lama. Ini materi hari ini atau diskusi pada siang hari ini mungkin akan langsung dibawakan oleh Pak Dr. Saifuddin Amin ya. Di sini saya lihat pertama adalah Pak Dr. Saifuddin Amin, kemudian discussion-nya Dr. Abdurrahman Misno dari Institut Agama Islam Sahid. Oke, Pak Dokter, ini saya akan serahkan kepada Pak Dr. Saifuddin Amin. Halo Pak Dr. Pak Saifuddin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Saya tadi dengarnya Pak Dokter lagi kurang sehat ini dari Pak Dokter. Ya, sebenarnya memang ada, tapi tak elok pula saya sampaikan di sini sakit. Siap. Mudah-mudahan di waktu 1 jam ke depan Pak Dokter bisa menemani kita bersama ya.
Baik, Nanti waktu Dr. dan Misno yang temani insya Allah. oh, Pak Dr. Misto, luar biasa. Baik, kita serahkan waktu kepada Dr. Misno dan Pak Dr. Saifuddin Amin. Silakan. Ya, silakan Dr. Saifuddin Amin untuk memberikan sambutan dan juga. Suaranya kurang besar Ustadz. Oh iya, sorry. Saya pakai suara ini sebenarnya. Ini nggak Pakai suara murni lebih bagus. Ya, baik, terima kasih. Silakan Dr. Saifuddin Amin untuk memberikan sambutan dan juga mungkin identified opportunity identifikasi seperti apa yang mungkin kita bisa sharekan kolaborasi antara Indonesia dengan Singapura, baik itu secara institusi, kelembagaan ataupun secara personal ya dari pensyarah, dosen dan juga mahasiswanya. Kepada Dr. Saifuddin saya persilakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul melalui Zoom, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala apa yang menjadi urusan kita insya Allah. Selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami mau menyampaikan bahwa Muslim di Singapura itu sebagaimana yang kita ketahui mereka adalah kaum minoritas. Dalam artian memang secara jumlah jauh, karena Muslim di Singapura itu hanya 14,7% dari 500-an lebih penduduk, 5 jutaan lebih penduduk di Singapura. Maka memang kita adalah kaum minoritas di Singapura itu, dan walaupun mereka adalah minoritas, kalau boleh saya sampaikan bahwasanya hak-hak kita sebagai seorang Muslim di Singapura itu tetap diberikan selayaknya. Saya rasa dari sini saja ini adalah sesuatu yang sangat menarik, karena kalau boleh saya sampaikan juga, saya pernah sampaikan di beberapa seminar bahwa Muslim di Singapura itu adalah Muslim yang sangat bahagia. Makanya dari sini saja sebenarnya bisa menjadi sebuah titik-titik penelitian. Awal sebuah penelitian apa dan bagaimana Muslim Singapura itu. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan Muhammadiyah Islamic College sendiri, dari namanya kan mungkin sama dengan Persatuan Muhammadiyah di Indonesia, tetapi pada hakikatnya memang berbeda. Ya, memang berbeda. Filosofi dakwahnya mungkin sama, akan tetapi ada beberapa hal yang berbeda antara Muhammadiyah Singapura dengan Muhammadiyah Indonesia. Dan kalau Muhammadiyah itu biasanya luar negeri itu dia adalah cabang istimewa ya. Tetapi kalau di Singapura, Muhammadiyah itu bukan cabang istimewa karena dia berdiri sendiri. Ya, dan Muhammadiyah Islamic College ini adalah merupakan salah satu bagian daripada usaha Muhammadiyah Singapura. Kalau kita berbicara berkenaan dengan kolaborasi untuk penelitian, sebenarnya banyak hal yang akhirnya bisa kita kolaborasikan di sini. Khususnya misalnya berkenaan dengan, tapi kalau di Singapura itu karena kita adalah minoritas, sehingga ada beberapa permasalahan-permasalahan agama yang perlu untuk kita selesaikan. Ya. Di Singapura itu memang ada MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura ini yang menganut menganut mazhab Syafi'i, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya banyak sekali pendapat-pendapat ataupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak berdasarkan pemahaman mazhab Syafi'i. Ya. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah lapangan penelitian bagi peneliti-peneliti ya, karena memang seperti misalnya fatwa-fatwanya itu agak berbeda sedikit dengan fatwa-fatwa yang kita temukan di negara-negara lain ya.
seperti misalnya pembagian harta waris, kemudian joint tenancy, kemudian misalnya berkenaan dengan penggalian dan pemakaman kembali. Ya, ini adalah merupakan beberapa fatwa yang sudah dikeluarkan di sana, dan kalau seandainya memang kita bisa mengkajinya lebih dalam lagi, insya Allah itu adalah hal yang luar biasa. Ini berkenaan dengan beberapa lapangan-lapangan penelitian yang insya Allah kita bisa masuki, khususnya berkenaan dengan masalah syariah, perbandingan mazhab atau fatwa-fatwa yang terbaru. Sedangkan dalam masalah manajemen keislaman, mungkin kita bisa mengkaji manajemen masjid dan zakat yang ada di Singapura. Karena bagi saya, masjid di Singapura ini termasuk masjid-masjid yang mempunyai manajemen yang sangat bagus. Sangat bersih, toiletnya Masya Allah. Dan ini juga bisa menjadi sebuah lapangan penelitian bagi peneliti-peneliti, ya baik di Indonesia maupun yang ada di Singapura. Dari pendidikan Islam sendiri juga Masya Allah bisa. Karena di Singapura itu dia adalah negara sekuler, tetapi walaupun dia menganut sekuler, jadi mungkin saja ada Muslim di negara sekuler ya. Tetapi walaupun mereka adalah negara sekuler, mereka tetap mengakui beberapa madrasah untuk tetap berjalan di Singapura. Ada 6 madrasah ya, dan ada sistem yang dinamakan dengan Joint Madrasah System ya, di Singapura itu GMS. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita ketahui adalah bahwa di Singapura itu sendiri ada yang dinamakan dengan Alive. Jadi Alive ini adalah kurikulum pendidikan agama yang dibuat oleh bagian pendidikan di MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, bagi para pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah-sekolah sekuler, karena sekolah sekuler ini kan dilarang untuk adanya pelajaran agama, sehingga MUIS itu membuat sebuah kurikulum yang dinamakan dengan Alive. Ya, kurikulum Alive ini diajarkan di masjid-masjid ataupun persatuan-persatuan dalam bentuk Ka'bah, kelas asas bimbingan agama. Ya, untuk yang berumur 5 sampai 17 tahun itu kurikulumnya namanya Alive, sedangkan untuk orang dewasa kurikulumnya namanya Adil. Adil itu adalah Adult Islamic Learning. Ya, Adil, Adult Islamic Learning. Jadi ini adalah kurikulum yang disusun untuk orang-orang dewasa. Yang dimaksud dengan orang dewasa di sini adalah dari umur 18 sampai 35. Jadi ini sekarang sedang digencar-gencarnya juga diperkenalkan. Jadi ada 2, Alive dengan Adil. Ini adalah beberapa hal yang sekarang lagi digembor-gemborkan di Singapura, dan saya kira ini juga adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk kita teliti. Ya, saya kira itu beberapa lapangan penelitian yang mungkin bisa kita kolaborasikan lah antara Indonesia dengan Singapura. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz Saifuddin. Silakan saya kembalikan ke Kang Adi dulu ya, untuk sebagai moderator. Silakan Kang Adi. Jadi tadi menarik sekali ya, seperti tadi saya sebutkan di awal-awal juga. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki jiwa peneliti gitu ya, seperti apapun keadaannya, justru kita semakin menantang ya, semakin tercabar untuk membuat sebuah penelitian gitu. Jadi kalau di levelnya dosen itu memang penelitian itu ya jangan sesuatu yang biasa-biasa gitu ya, jangan sesuatu yang sifatnya itu datanya mudah. Kalau kita mengajarkan mahasiswa itu penelitian itu ya cari datanya yang bisa didapatkan gitu ya. Nah, kalau kita mungkin perlu naik sedikit ya, perlu ada sedikit perjuangan untuk untuk membuat sebuah penelitian, terutama data. Misalnya tadi ya kalau penelitian misalnya di Singapura itu ya perlu ekstra ya, baik itu dari sisi tenaga, kemudian juga dana tentu saja gitu ya, dan tadi juga bahasa, karena di sana kan hampir semuanya untuk ini adalah all in English gitu ya. Nah ini menjadi hal yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Oke, Kang Adi dipersilakan untuk yang selanjutnya. Apakah sedang ini? Kayaknya lagi ke ini mungkin ya.
Baik, tadi juga sudah saya sebutkan juga Dr. Saifuddin terkait dengan opportunity ataupun dari mulai identifikasi itu juga sangat banyak sekali di MIC sendiri kan ada beberapa fakultas sebenarnya dari mulai fakultas atau mungkin lebih tepatnya program studi ya departemen ya perbandingan madhab, syariah dan juga ilmu Al-Quran dan tafsir atau di tafsir hadis ya tafsir hadis. Saya rasa ini juga menarik juga gitu ya, dan kita mungkin juga tidak hanya secara institusi, tidak secara kelembagaan saja, tetapi yang kita bisa lakukan juga mungkin antar sesama dosen gitu ya. Saya bangga sekali ke Dr. Saifuddin ini karena pakai peci Bugis juga ini kan ya. Jadi terima kasih yang datang dari STAI, DDI Pinrang juga, dari DDI Maros, kita bisa lebih banyak diskusi sebenarnya nih ya. Dr. Saifuddin udah luar biasa, lebih dari 15 tahun di Singapura dan tahu persis gitu ya. Jadi mungkin boleh tanya-tanya juga gitu. Kebetulan kalau saya ngikuti Dr. Saifuddin, ini inspirasi saya gitu ya untuk bisa membuat sebuah banyak penelitian dan menurut saya sendiri sebagai peneliti kita tadi kan objektif gitu ya. Oke, kita berikan ke Kang Adi dulu nih. Silakan Kang Adi dulu. Terima kasih Pak Dr. Saifuddin. Wah, ini singkat, padat dari Bapak Ibu semua yang ada di Zoom pada siang hari ini. Kita akan buka sesi diskusi ya Pak Dr. Saifuddin ya. Jika ada Bapak dan Ibu yang ingin mau berdiskusi, silahkan untuk bisa open mic dan juga open cam. Biar kita juga hafal nih Bapak Ibu semua. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal harus kenalan di sini ya. Ayo Bapak Ibu silakan jika ada yang mau didiskusikan terkait tadi pembahasan singkat dari Pak Dr. Saifuddin Amin. Ya, silakan Bapak Ibu dulu. Ya, kita kasih dulu Kang Adi ya, biar soalnya ini kesempatannya langka sekali nih, jarang sekali nih gitu ya. Jadi Iya, betul. kalau kita yang nggak biasa, belum pernah mungkin ataupun sekali ke Singapura itu biasanya agak-agak heran gitu ya. Ini ada ya Muslim Singapura gitu. Terus tadi Dr. Saifuddin mengatakan Muslim Singapura itu paling bahagia karena saya sudah melihat langsung, kemudian juga mendengar berkali-kali, ya betul memang gitu ya, betul. Jadi bahkan beberapa kebijakan yang ada di Indonesia itu terutama dari sisi pendidikan juga sebenarnya banyak mencontoh ke sana juga gitu ya, pengelolaan SDM termasuk juga mungkin Kang Adi mungkin UMKM-nya nih, Kang Adi juga bisa nanya nih ya. Nah, ini hal yang menarik nih Pak Dokter, karena saya selama ini di Bogor dan juga di seluruh Indonesia gitu ya, di beberapa wilayah saya mendampingi teman-teman pelaku usaha. Kemarin saya tertarik terkait pembahasan yang Pak Dokter akan sampaikan di hari ini menyangkut pengabdian masyarakat. Nah, ini menjadi bahan artinya bahan perbanding ya, atau perbandingan di antara Indonesia dan Singapura. Saya ingin tanya dulu nih Pak Dr. Saifuddin nih, terkait wirausaha atau SMES yang ada di Singapura. Itu seperti apa ya karakteristiknya, biar nanti kita bisa, saya juga tertarik untuk meneliti antara UKM Indonesia dan UKM-nya Singapura. Iya, mungkin kalau saya bilang mungkin dari sisi ininya ya, kalau di sana kan kalau dibilang kaki lima itu kan nggak ada gitu ya, mereka sudah ada tempatnya masing-masing gitu kan, yang halalnya, mungkin halalnya dulu kali ya, tentang halalnya muslimnya. Silakan Dr. Saifuddin sekilas nih. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkenaan dengan UKM di sana khususnya dalam masalah makanan ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Misno tadi, mungkin kita sudah tidak temukan yang namanya pedagang kaki lima. Ya, sudah tidak ada yang namakan dengan pedagang kaki lima di sana, dan semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Cuma akhirnya di sana ada pilihan lah bagi Muslim. Ya, yang pertama adalah pengusaha-pengusaha Muslim itu tidak perlu untuk meminta dan mengajukan permohonan halal. Karena mereka dianggap sebagai produsen-produsen daripada makanan halal itu sendiri. Kalau mereka adalah Muslim, ya, pemiliknya adalah Muslim. Tetapi yang mereka perlu yakinkan bahwasanya memang tidak ada
bahan-bahan atau bahan-bahan masak mereka yang berasal dari sesuatu yang tidak haram, yang tidak halal ataupun yang haram. Jadi itu yang mereka pastikan. Baik juga berkenaan dengan masalah minuman. Kalau kita di Indonesia mungkin makanannya halal tapi minumannya mungkin tidak halal ya. Tapi kalau di sana itu memang kalau seandainya dikatakan halal, baik makanan maupun minuman itu dipastikan dia adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang kedua, kalau seandainya pemiliknya adalah non-muslim, maka dia perlu apply untuk halal certificate namanya. Halal certificate ini di-apply dan mereka harus menunggu sampai 1 tahun biasanya untuk bisa keluar halal certificate ini. Karena dia akan melalui berbagai macam proses. Ya, proses diantaranya untuk memastikan bahan-bahan masakan dia adalah bahan-bahan masakan yang memang halal. Kemudian dia mengambil ayamnya misalnya dari mana, itu harus pasti halal. Kemudian kalau seandainya dia memasak daging-daging, dia harus pastikan itu juga adalah halal. Ya, kemudian bahan-bahan yang dipakai juga dipastikan itu adalah sesuatu yang halal. Baru setelah itu keluar yang dinamakan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal ini sendiri perlu diperbaharui setiap 1 tahun. Ya, setiap 1 tahun perlu diperbaharui. Dan ketika diperbaharui itu dilihat kembali sambil juga menunggu kalau seandainya ada komplain dari masyarakat. Jadi kalau seandainya masyarakat misalnya komplain, oh ini orang ternyata dia mengambil ayam yang tidak ada logo halalnya, nah, itu bisa langsung dicabut sertifikat halalnya. Allah Ta'ala. Yang jelasnya bahwasanya kalau kita berbicara masalah UMKM ya, di sana untuk makanan itu memang sudah tidak ada yang kaki lima karena semuanya sudah mempunyai tempat masing-masing. Dan setiap perumahan itu ataupun dana perumahan pasti ada yang dinamakan dengan coffee shop-nya. Coffee shop itu berbagai macam makanan bisa dijual di sana. Ya. Dan di situ ada pedagang dari orang Cina, orang India, dan orang Melayu. Ya, sehingga semuanya bisa mengakomodasi seluruh keinginan daripada masyarakat yang tinggal di situ. Kalau seandainya mau makanan halal, berarti dia pergi ke kedai-kedai Melayu atau kedai-kedai yang ada sertifikat halal. Syukran, jazakumullahu khair. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter, luar biasa nih. Jadi ada gambaran. Ternyata kalau sudah Islam gitu ya, pemiliknya sudah Muslim, itu otomatis pasti halal produknya gitu ya, Pak Dokter ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau bertanya, silakan. Pak Dokter Misno sendiri, boleh? Ya banyak lah. Ini mudah-mudahan Pak Dr. Syafruddin masih ini ya. Nah, ini sebagai, kalau menurut saya itu sebagai bentuk ini ya. Kalau saya lebih melihat Muslim Singapura ini sebagai Muslim sejati yang berjuang mempertahankan identitasnya gitu ya. Tadi misalnya dari sisi pendidikan, Pak Dr. Syafruddin ini kan beliau di dokter pendidikan Islam nih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Dr. Syafruddin terkait dengan tadi madrasah gitu ya, dengan madrasah ya tadi sebuah, kalau saya melihat tadi sebuah upaya untuk menjaga identitas Muslim mereka sehingga kemudian madrasah itu tetap ada, termasuk juga mufti tadi itu ya. Mufti juga ada di sebuah negara sekuler tapi ada mufti. Beda dengan kita, kalau di Indonesia malah muftinya itu banyak gitu ya. Mufti NU, mufti Muhammadiyah, mufti Persis gitu ya, ada mufti DDI juga gitu ya. Ini teman-teman yang dari Jawa mungkin bisa ini juga nih. Mungkin dalam 2-3 menit saya madrasah di sana itu sebenarnya sejak kapan sih gitu, kemudian kok sekarang masih tetap ada gitu. Kemudian mungkin ada kelebihan dan prestasi madrasah sekarang kan juga sudah kelihatan sekali sebenarnya. Silakan Pak Dokter. Baik, berkenaan dengan madrasah, sebenarnya madrasah ini sudah lama ada. Dan bahkan kalau saya boleh katakan, sebelum kemerdekaan Singapura, madrasah itu sudah berdiri. Dan dulu bahkan madrasahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang ada sekarang. Ya, kemudian pada saat itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Singapura sehingga ada 6 madrasah yang diakui. Ya, ada 6 madrasah yang mendapatkan pengiktirafan istilahnya. Kemudian sistem pendidikan di Singapura itu sendiri kan agak berbeda dengan sistem kita. Kalau sistem pendidikan di Singapura itu
dia 6 tahun untuk SD-nya ya, sekolah dasar biasanya dinamakan dengan primary school. Kemudian secondary school. Secondary school ini adalah 4 tahun. 4 tahun yang biasanya kita katakan sebagai thanawi. Kemudian setelah thanawi ataupun setelah secondary school ini, nah ini yang agak menarik bahwasanya dari secondary school itu mempunyai banyak sekali masukan. Ada ke GC Junior College, ada ke ITE, ya. Kemudian ada beberapa tempat juga, ada juga yang masuk sebagai diploma untuk pra-university. Jadi itu pun 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tetapi mereka memang semuanya dipersiapkan untuk bekerja. Berkenaan dengan madrasah yang ada di Singapura itu, ada 6 yang saya katakan tadi adalah madrasah yang diiktiraf ataupun yang diakui oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura di dalam hal ini bahkan ikut serta di dalam pembangunan daripada madrasah tersebut. Yang terbaru adalah Madrasah Arabia Islamiyah, itu dibuatkan bangunan yang baru dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap. Nah, ini semuanya adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap madrasah-madrasah tersebut. Ada hal yang menarik di Singapura itu bahwasanya madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah agama ini mereka diberikan kesempatan ataupun diberikan wewenang untuk menentukan kurikulumnya tersendiri. Jadi tidak diatur kurikulumnya harus pakai ini, tidak. Seperti kami di Muhammadiyah Islamic College itu, kami itu membuat kurikulum sendiri dari kurikulum tersebut, tapi semua kurikulum itu harus dilaporkan ke MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Ya, untuk apa? Agar kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum yang sesuai dengan Singapura konteks istilahnya. Ya, Islam in Singapore konteks. Jadi Islam dalam konteks Singapura, karena menurut mereka agak berbeda ya antara Singapura dengan negara-negara yang lain. Maka kita laporkan kurikulum kita, dan kalau seandainya disetujui, insya Allah kita boleh mengajarkannya ya, dan itu kita berhak untuk menentukan sendiri kurikulum tersebut. Ya, dan madrasah alhamdulillah madrasah itu menunjukkan hal yang luar biasa bahwa setiap diadakan ujian nasional lah istilahnya ya, orang-orang yang di madrasah ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang ada di luar, dan bahkan bisa menjadi juara ya, sehingga itulah akhirnya pemerintah Singapura itu sangat mengapresiasi prestasi-prestasi yang didapatkan oleh orang-orang yang belajar di madrasah ini. Madrasah sekarang ada yang namakan, tadi saya katakan ada yang namakan dengan joint madrasah system. Joint madrasah system ini maksudnya bagaimana? Ada beberapa madrasah yang hanya boleh menerima tingkatan SD saja, primary school saja. Jadi itu ditentukan bahwasanya misalnya sekolah Al-Irsyad ya, Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah ini memang disiapkan oleh MUIS hanya menerima yang SD ya, primary school. Nanti dari primary school ini ya, itu terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2. Ada istilahnya ini kalau di Indonesia namanya penjurusan lah. Jadi ada jurusan ukhrawi, ada jurusan duniawi ya. Yang dimaksud dengan jurusan ukhrawi ini, kalau seandainya anak ini akan melanjutkan misalnya ke Timur Tengah untuk pembelajarannya, maka dia akan mengambil jalur ukhrawi. Jalur ukhrawi ini mereka akan belajar di sebuah madrasah yang dinamakan dengan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Jadi dari Al-Irsyad ke Al-Junaid. Sedangkan duniawi ini lebih untuk menyiapkan anak-anak lulusan dari madrasah ini agar bisa masuk ke NUS atau NTU atau university umum lainnya. Ya. Dan ini mereka masuknya ke Madrasah Arabia Islamiyah, di dalamnya mereka belajar sains dan lain sebagainya. Jadi ada 2, ya, ukhrawi ya, dan non ukhrawi. Kalau ukhrawi kan ya memang tujuannya menjadi ustadz lah istilahnya. Kalau non ukhrawi mereka adalah doktor dan lain sebagainya yang berasal dari pendidikan agama. Saya kira itu Ustaz. Nah, insya Allah Dr. Misno ini sebagai pengetahuan antum semuanya, Dr. Misno ini juga sudah lama mengajar di tempat kami.
Beliau ini sudah lama mengajar di tempat kami. Beliau sangat paham Singapura dan sudah berkali-kali juga datang ke Singapura. Hanya karena COVID ini kemarin beliau tak masuk ke Singapura, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan undang beliau kembali untuk bisa mengajar di tempat kami lah. Masya Allah. Oke, jazakallah khairan Dr. Saifuddin. Jadi intinya sebenarnya baik nanti secara lembaga ataupun individu, saya sebenarnya juga untuk informasi juga kemarin saya dengan Dr. Saifuddin ini meneliti tentang mungkin dulu ada ada kasus siapa Ustadz Abdul Somad itu dilarang masuk ke Singapura. Itu kemudian menjadi bahan riset saya dengan menggunakan teori tentang kedaulatan negara gitu ya. Jadi kita jadi tahu juga kenapa Ustadz Abdul Somad itu dilarang masuk ke Singapura gitu. Karena memang ya setiap negara itu masing-masing, dan itu alhamdulillah tadinya Dr. Saifuddin datang ke Bali seharusnya gitu ya, tapi karena COVID atau apa kemarin kurang sehat sehingga beliau tidak bisa hadir. Saya hadir ke sana, dan di Lombok juga nih ada 2 Lombok Bali yang ICIS kemarin itu, dan responnya cukup bagus gitu ya. Artinya bahwa nanti insya Allah bagi Ibu Rama sekalian yang ingin sama-sama kolaborasi baik secara tadi institusional gitu ya, baik secara institusional dengan MIC ataupun dengan mungkin Dr. Saifuddin, karena saya di ICIS ini di Annual International on Islamic Studies ini sudah lebih dari 5 kali ya pakai MIC. Ini salah satu strategi sebenarnya. Dr. Prof. Ismail tahu nih persis nih ya, terakhir 2016 ketemu dengan Prof. Ismail juga itu tentang riset saya dengan Singapura juga tentang madrasah system ya, tentang sistem sama penelitian di tentang madrasah separuh masa di Singapura. Jadi Ibu dan Bapak sekalian bisa banyak belajar gitu ya tentang tadi saya menyebutnya dengan bagaimana Muslim Singapura ini bertanggung jawab, dan juga mereka berjuang untuk mempertahankan identitas mereka sebagai seorang Muslim yang tinggal di negara gitu ya. Nah ini sangat berat sekali sehingga kita ya empati kita itu akan tinggi ketika melihat langsung bagaimana misalnya agama itu tidak diajarkan di sekolah negeri gitu ya. Sehingga kalau di Indonesia ini ada isu-isu agama tidak sekolah sekuler, ya memang rata-rata negara sekuler itu ya mereka tidak mengajarkan agama di sekolah negeri. Tapi kemudian Muslim Singapura tidak menyerah gitu ya, bahwa agama itu tidak diajarkan di sekolah, anak-anak kami tidak diajarkan istilahnya itu agama di sekolah gitu ya, sekolah negeri gitu ya. Tapi kami juga punya hak untuk pendidikan, sehingga muncullah tadi kalau madrasah tadi saya sebutkan satu lagi yaitu madrasah separuh masa gitu ya. Jadi madrasah hujung minggu. Jadi seperti MD lah ya, madrasah diniyah. Jadi setelah mereka sekolah, biasa mereka itu akan belajar diniyah, belajar agama, semuanya baca Al-Qur'an, ada yang masih pakai Iqra juga gitu ya, kemudian tafsir dan seterusnya gitu. Itu biasanya Sabtu Ahad karena kuliah mereka juga kadang full day. Nah, demikian juga banyak juga yang mereka itu di privat atau kita nyebutnya dengan Islamic Center ya. Islamic Center artinya kalau Islamic Center di Indonesia itu gedungnya besar, ininya besar. Kalau di sana Islamic Center ya mirip mungkin di flat di bawah gitu ya, mungkin dalam tanda petik kayak ruko gitu ya. Jadi Islamic Center adalah pusat-pusat Islam yang mengajarkan untuk agama, baik itu baca tulis Al-Qur'an, kemudian juga diniyah pelajaran diniyah yang lainnya. Tadi hukum keluarga, buku saya juga terbit juga di hukum tentang pembaharuan hukum keluarga Muslim di negara. Saya juga menulis tentang Singapura juga, bagaimana Singapura ini di bawah dengan aturan AMLA-nya itu yang mengatur tentang bagaimana pernikahan. Saya juga pernah menghadiri pernikahan Muslim di sana, ya perjuangan mereka lah seperti itu gitu ya, untuk identitas mereka Muslim tetap ada, tetap dijaga, tapi kemudian istilahnya itu mereka juga tinggal di negara sekuler tadi lagi-lagi gitu ya. Nah ini juga kalau kita menyebut Singapura negara sekuler ya bukan, mereka juga nggak masalah gitu ya, bukan aib juga, karena memang mereka klaim itu adalah negara sekuler gitu ya. Oke, tadi data saya kemudian kalau sehat mohon diri. Kita lanjut
ini berikutnya mungkin adalah realisasi. Baik. Siap Pak Dr. Misno. Nah, dari Pak Dr. Misno sendiri, apakah ada pengalaman Sedikit ini ya, karena kalau tentang kolaborasi ya tadi kolaborasi itu sudah disebutkan bagaimana identifikasi, kemudian juga peluang-peluang untuk membuat sebuah penelitian gitu ya. Jadi sebenarnya sangat istilahnya itu ya sebagai seorang peneliti, maka jiwa penelitinya itu mirip dengan jiwa petualang gitu ya, sehingga dia mampu untuk membuat penelitian. Baik Kang Adi, mungkin sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih pertama pada Profesor Ismail Swadiweke yang sudah memfasilitasi di konsorsium ini. Sangat luar biasa sekali ide dan gagasannya untuk melibatkan dosen tinggi untuk bisa sama-sama kita mengembangkan potensi, mengembangkan juga kemampuan kita dalam bidang Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pendidikan dan pengajaran, pembelajaran, kemudian juga penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pekan lalu kita sudah menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan alhamdulillah berjalan bagus, dan hari ini ya ke depan kita akan bicara tentang internasional kolokvium atau ya webinar internasional ya, yang kita mengidentifikasi dan juga mencari peluang kerjasama kolaborasi di bidang khususnya penelitian, dan dari penelitian ini kan pasti nanti ada publikasi ilmiah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi Pak Dr. Syahibudin Amin sudah menyebutkan tentang bagaimana sebenarnya keadaan Muslim di Singapura gitu ya. Banyak sekali objek yang kita bisa teliti di sana. Kebetulan tadi dari 2016, kemudian 17 juga, 19, kemudian 20, 2022 ya, terakhir kemarin saya di Lombok dan Bali. Lombok itu dengan online, kemudian Bali dengan offline. Itu juga mempresentasikan hasil riset saya dengan Dr. Syahibudin Amin menggunakan Muhammadiyah Islamic College tentang terkait dengan case dari Ustadz Abdul Somad yang kemudian dilarang masuk ke Singapura ya. Ini dengan beberapa teori, salah satunya adalah teori tentang kedaulatan negara ya. Ini menjadi hal yang sangat menarik tentu saja. Kita bahas sebelumnya juga tentang untuk orang kurang upaya ya, OKU ya, orang kurang upaya atau dakwah in disabilities person gitu ya. Jadi itu tentang bagaimana dakwah untuk orang-orang disabilitas di Singapura, terutama yang low vision, yang mereka tunanetra bahasa Indonesianya. Kemudian setelah itu juga tentang bagaimana implementasi di kurikulum, terutama tadi yang menggunakan istilah live gitu ya. Dan teliti saya sudah ke madrasah di Jurong East di sana, di Masjid Al-Mukhlisin ya, terkait tentang bagaimana praktek dari pembelajaran madrasah separuh masa di Singapura, dan juga saya sempat juga ke Az-Zuhri, kemudian juga ke beberapa wilayah yang lainnya gitu, termasuk ke Islamic Center. Di sana ada banyak gitu ya. Kalau terkait dengan pengabdian ini lebih banyak lagi, karena Muhammadiyah Islamic College ini termasuk tempat untuk belajarnya sebagian itu TKW. Dulu sempat membuka program diploma 2 untuk keuangan, akuntansi keuangan, itu pesertanya lebih banyak adalah TKW atau TKI sekarang ya, atau sekarang nggak mau mereka disebut TKW dengan TKI, mereka maunya disebutnya adalah buruh migran gitu ya, atau pekerja migran gitu ya. Nah mereka itu di Muhammadiyah Islamic College itu tempatnya mereka untuk belajar di program diploma 2, dan sekarang juga murid-murid saya, pelajar-pelajar saya juga banyak juga beberapa yang masih menjadi buruh migran, menjadi tenaga kerja migran. Ada juga yang sudah nikah dengan orang sana, kemudian juga orang sana nikah dengan orang Indonesia, ada juga yang
membuka Islamic Center juga sangat banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi dari mulai pendidikan Islam, kemudian juga keluarga, kemudian keagamaan, kemudian juga fikihnya juga gitu ya. Banyak sekali gitu. Kebetulan saya membimbing banyak skripsi di Muhammad Islamic College dan ternyata ya isu-isunya itu sangat berbeda ya dengan yang ada di Indonesia. Misalnya kalau terkait dengan wakaf, misalnya mereka punya program wakaf ilmu gitu ya. Kemudian mereka juga punya mufti gitu ya, yang muftinya itu ya menjadi ya mufti gitu ya. Ini ngikut corak-corak peradaban Islam di masa lalu, di mana seluruh masalah itu dikembalikan kepada mufti. Jadi mufti itu akan mengeluarkan fatwa dan fatwa itu wajib untuk diikuti. Misalnya tentang zakat fitrah gitu ya, zakat fitr. Sekarang itu di Singapura sudah tidak ada lagi zakat fitr itu pakai beras gitu ya, pakai gandum yang nggak ada lagi gitu. Beras semuanya sudah automatically ya dari uang yang ditransfer ataupun dipotong langsung gitu ya. Kemudian juga mereka punya beberapa caruman untuk pengembangan dari dakwah Islam itu sendiri. Masjid ya luar biasa sekali, tadi disebutkan tuh manajemen masjid, termasuk juga di masjid itu biasa ada kantin. Saya sempat komunikasi ngobrol dan sampai sekarang masih komunikasi sampai orang yang udah meninggal itu penjual di di masjid gitu ya, tapi bukan di masjid tapi dia memang resmi gitu ya, resmi. Kemudian juga mungkin Ibu dan Bapak sekalian mungkin ada yang pernah ke Changi Airport atau mungkin juga ke Singapura itu lihat yang kerja di ini Kang Adi itu di UKM atau di kedai-kedai makan itu, warung makan itu rata-rata adalah orang tua gitu ya. Jadi kalau di sini orang tua itu mungkin nggak ada pekerjaan, justru kalau di sana orang tua itu dipekerjakan. Termasuk juga di airport ya. Di airport itu yang kerja itu rata-rata ya orang sudah tua gitu ya, terutama kerja ya office boy gitu ya. Jadi bukan office boy lagi tapi office man kali ya gitu ya. Jadi mereka yang bagian bersih-bersih, yang mohon maaf cuci piring, bersihkan toilet dan sebagainya itu rata-rata memang sudah berumur. Di kedai, di warung makan juga sama. Warung makan itu kebanyakan yang untuk ini adalah yang orang yang sudah tua, yang masih muda mereka beda. Nah, tentang anak muda juga, generasi muda juga isu-isunya juga tidak jauh berbeda dengan yang di Indonesia, bahkan mungkin lebih kritikal lagi gitu ya, di mana mereka kemajuan itu luar biasa. Saya pernah datang ke satu rumah itu ya apa namanya, di sana TV itu kan tidak ada tidak ada lembaga sensornya gitu ya. Kalau internet juga sama gitu, sehingga ya saya bisa menyebutkan bahwa Pura adalah Muslim yang mereka terus berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Banyak yang kemudian mereka berpindah ke Johor, pindah ke Malaysia, juga pindah beberapa ke Indonesia, tetapi yang tinggal di sana mereka adalah para pejuang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya tadi kelebihannya banyak sekali, misalnya di sana kalau Muslim ya pakai hijab gitu ya, pakai hijab. Beda dengan di Indonesia, muslimah itu banyak yang nggak pakai hijab. Kalau di sini namanya muslimah itu ya pakai hijab. Kemudian makan itu pasti yang tadi yang Melayu atau yang India atau yang mereka ada label halal, sertifikat halal, yang mereka kesadaran sangat tinggi sekali ya. Dia tadi keagamaannya juga, belajarnya itu juga luar biasa. Ini mirip seperti ini ya, mungkin seperti di Jakarta gitu ya, di mana perkotaan, masyarakat perkotaan itu kesadaran untuk beragama itu sangat tinggi sekali. Termasuk dari Dr. Saifuddin Amin itu selain mengajar juga beliau banyak mengisi kajian-kajian di berbagai wilayah di Singapura gitu ya. Juga sangat luar biasa, kemudian semangat untuk belajarnya, dan ini ya memang keadaannya seperti itu. Jadi kalau di Singapura itu nggak aneh ya ketika kita melihat misalnya dua orang perempuan itu, yang satu pakai celana pendek mungkin hanya 3 cm gitu ya, yang satunya lagi pakai jilbab syar'i panjang gitu, jalan berdua gitu ya. Itu mereka sudah memang terbiasa seperti itu, karena memang di kelas, terutama di tadi elementary school itu, di sekolah rendahnya, kemudian di sekolah mereka sudah termasuk bukan hanya di rumah gitu ya. Di rumah itu mereka memang misalnya satu flat itu ya harus satu flat, satu floor itu, satu lantai itu ya sepertiga itu Muslim, sepertiga India, sepertiga Cina gitu ya. Nah, memang berbilang kaumnya itu sudah diatur dari awal sampai akhir gitu ya. Dan Muslim ya diberikan ini waktu, diberikan juga untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi
Nah, sekali lagi untuk kolaborasi dan itu sangat mungkin sekali, apalagi jiwa kita adalah jiwa peneliti gitu, sehingga semakin sulit itu justru kita semakin tertantang untuk membuat sebuah penelitian gitu ya, apalagi ada jalan banyak teman yang mereka juga bisa dijadikan informasi, terutama ya mereka punya etika penelitiannya gitu ya. Ketika kita juga kita tidak bisa sembarangan ke MUIS, kemudian juga penelitian juga tentu saja tidak bertentangan dengan asas dari negara Singapura gitu ya. Kemudian juga memberikan kontribusi yang tentu saja positif bagi Singapura itu sendiri ya, karena Muslim Singapura tadi disebutkan Pak Dr. Saiful Amin ya berbeda. Jadi mereka Muslim tetapi dalam konteks Singapura. Kalau UMKM tadi juga sudah disebutkan, jadi mereka memang sebagian besar itu kuatnya itu diidentifikasi sekolah rendah dengan sekolah menengah. Sehingga setelah sekolah menengah itu masing-masing siswa itu sudah tahu mereka dia akan kesini kan minat, bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak seperti di Indonesia semuanya bisa masuk ke university. Di sana tidak semuanya bisa masuk ke university. Sebagian tadi pengembangan SDM. Jadi penguatan pendidikan SD itu sangat kuat sekali. Termasuk juga jiwa entrepreneurnya itu sangat luar biasa itu. Oke, baik, itu mungkin kayaknya ada yang mau bertanya nih, Bu Mardia dari Stay di Pintra mungkin mau komentar, yang lain juga mau diskusi, kita silahkan, mungkin secetak kemampuan saya untuk ya pengalaman ke sana, kemudian termasuk juga sebenarnya bukan hanya Singapura ya, kebetulan juga saya banyak tadi rekanan di Malaysia juga, tadi alhamdulillah buku saya dengan kawan naib konselor di UTM itu ada 2 buku, ini lagi proses 3 buku, kemudian dengan Profesor Dr. Azhar Ja'far, ini rekan dari Prof. Ismail di UCYP, itu juga ada 3 buku juga, sekarang juga akan berjalan lagi, kemudian dengan teman di UM, di Syariah itu juga sedang proses untuk bukunya, kemudian di UTM itu Johor Bahru itu ada sekitar 2 buku juga, dan kita masih satu grup WhatsApp juga. Di UKM tadi juga sebenarnya banyak teman juga, termasuk juga yang channel yang terdekat kita adalah di IUM ya, di UIM ya, di University Islam International Malaysia ya. Jadi itu juga banyak, karena kebetulan di Islamic Economic and Business profesor-profesor di sana sangat open sekali, termasuk kalau kita nggak ke Semenanjung kita bisa ke Borneo, di sana ada Sarawak juga ya, di sana banyak teman, sampai ke Brunei juga, di sana ada tokoh kita Profesor Dr. Abdurrahman Haki dan juga Pak Dr. Abduh yang menjadi dosen di sana, itu juga sangat mungkin sekali terbuka sekali untuk membuat sebuah kolaborasi. Nah, yang paling penting berarti adalah persiapan kita nih untuk bisa berkolaborasi. Tadi bahasa itu wajib tuh ya, bahasa. Walaupun mungkin translate-nya itu mungkin nanti dibantu oleh teman untuk standar, untuk Scopus gitu ya, itu bisa, tapi untuk komunikasi itu wajib gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah kualitas dari untuk konten jurnal kita atau buku kita gitu, karena kalau saya melihat memang beda sekali gitu ya, beda sekali. Misalnya tadi ini diberlakukan di beberapa kampus besar saja di Indonesia gitu, jadi semua jurnal skripsi, tesis atau disertasi tadi saya sebut, walaupun di luar negeri itu biasanya mereka nggak pakai skripsi ya, di degree itu mereka hanya project saja, itu wajib baik kuantitatif kualitatif mix method itu wajib pakai aplikasi. Gitu ya. Jadi kalau kita masih hanya apalagi deskriptif kualitatif itu ditertawakan gitu ya. Yang normatif sendiri itu kita juga di Malaysia juga sebenarnya terbelah seperti di Indonesia nih. Kalau yang misalnya STAI, IAIN, IAI, kemudian juga Universitas Islam itu Islamic Studies itu kuat gitu ya. Tapi di sana juga banyak teman-teman di misalnya University tadi UM, kemudian juga di Quiz ya, College University Islam Selangor, kemudian juga mungkin yang USIM yang Islamik gitu ya, USIM gitu ya, kemudian juga banyak universitas ataupun college yang Islam itu mereka kuat untuk Islamisasinya ya, tetapi kalau yang sekuler gitu ya, yang mereka umum ya sama juga dengan di Indonesia, seperti kemarin saya bilang itu, bahkan tidak mengakui Islamic Studies itu sebagai sebuah objek ilmu, sehingga ketika saya nanya gimana Prof untuk mengembangkan riset dengan pendekatan normatif, dia Prof itu mengatakan ya pendekatan normatif itu sudah masa Renaissance, sebelum Renaissance, sekarang itu sudah
jadul, sudah kuno gitu ya. Nah ini lagi-lagi tadi saya sebutkan di awal itu, ini tantangan bagi para ilmuwan Muslim. Jadi saya nyebutkan boleh jangan mengaku ilmuwan Muslim kalau tidak memperjuangkan Islamic Studies itu sebagai sebuah objek ilmu dari sisi ontologi, epistemologi sampai ke aksiologi. Itu ya, bahasa, kemudian kualitas, dan juga networking tentu saja gitu ya. Networking tentu saja ya, kalau kadang kita menyebut Malaysia lebih bagus ya memang mungkin beberapa segi lebih bagus, Singapura lebih bagus beberapa segi lebih bagus, tapi kita masih bisa ke Kamboja, kita masih bisa ke Laos, kita masih bisa ke Vietnam, kita masih bisa ke mana, Filipina misalnya. Bahkan di ICIS Palu itu saya kerjasama dengan teman di Timor Leste. Ya, Timor Leste itu kejadian awal itu riset saya itu tentang Muslim minoritas di Timor Leste juga. Di sana juga masih ada Pak Abdullah itu yang beliau dosen di Universitas Dili. Beliau masih bisa dikerjasamakan juga. Lebih luas lagi kita banyak di Sri Lanka, di India, di Turki. Ini juga nanti kan ada pemateri dari Turki juga. Itu tinggal ya kemampuan kita mau maju atau enggak gitu. Ya time management dan juga self management kita. Baik, itu Kang Adi, silakan kalau ada yang mau berkomentar, kita bisa diskusi tentang kolaborasi, identifikasi, peluang untuk kita bisa riset di Singapura dan Indonesia. Termasuk juga dengan saya yang di INAIS, Institut Agama Islam Syahid juga.